Iza Oktorina, Prodi D3 Kebidanan, tingkat 1 semester 2 kelas A. Baiklah, di sini saya akan melakukan evaluasi pemeriksaan fisik dan anamnesa pada ibu hamil kunjungan awal. Dan di sini alat-alat yang digunakan, di sini ada stetoskop, ada di sini stopwatch, ada refleks patera atau refleks hammer, ada medline, ada penline, ada termometer, ada pita lila, ada bengkok, ada bantal, ada selimut. Ini bak instrumen berisi handspoon atau sarung tangan, ada kom berisi kapas, tensimeter, dan punduskop. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Baik, perkenalkan saya Bidaniza yang bertugas pada hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Sebelumnya Ibu datang ke sini dengan keluhan apa? Periksa kehamilan. Jadi saya bisa meminta identitas Ibu terlebih dahulu, ya. Ibu umurnya berapa? 25 tahun. Agama Islam, pendidikan, itu pekerjaan, suku bangsa, alamat, nama suami, ya, umur suaminya berapa Bu? 30 tahun. Agamanya sama ya, Islam. Pendidikan suaminya? Pekerjaan suami? Dosen. Suku bangsa? Alamatnya sama mungkin? Ibu sebelumnya apakah pernah datang periksa ke sini? Belum pernah, berarti ini kunjungan pertama Ibu. Karena ini kunjungan pertama Ibu, jadi bisa saya meminta data Ibu lebih lengkapnya sebagai anamnesa. Tapi ini akan memerlukan waktu yang cukup lama. Ibu bersedia, gitu? Baik, tujuan Ibu datang ke sini untuk periksa kehamilan, gitu. Ada keluhan utamanya, Ibu? Tidak ada. Apakah Ibu merasakan ada tanda-tanda bahaya atau seperti sakit kepala, penglihatan kabur, bengkak pada wajah, nyeri gitu, nyeri perut, pendarahan? Tidak ada. Saya mau menanyakan riwayat ekonomi, sosial ekonomi Ibu, status perkawinan, menikah sudah berapa kali Bu? Satu kali. Usia kehamilannya, usia pernikahannya? 4 tahun. Bahasa yang sering digunakan di rumah? Bisa Indonesia. Kebiasaan hidup sehat Ibu, tidak merokok, tidak minum, tidak ya. Dukungan dari suami dan keluarga? Sangat tenang. Baik. Status kesehatan suami Ibu? Sehat. Respon Ibu terhadap kehamilan? Apakah senang atau keluarga mendukung Ibu? Kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan, apakah ada dari mertua gitu? Ada. Kepercayaan seperti apa Ibu? Terus hubungan seks selama kehamilan Ibu? Berapa kali dalam satu minggu? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, gitu. Pengambilan keputusan dalam keluarga? Suami. Rencana tempat melahirkan? Puskesmas. Persiapan persalinan di sini, apakah ibu sudah persiapan seperti transportasi? Ibu menyiapkan apa? Motor. Pendamping persalinan Ibu? Alat-alat dan pakaian Ibu beserta bayi apakah sudah disiapkan? Belum. Donor darah? Baik, selanjutnya riwayat kesehatan atau penyakit yang sedang diderita Bumi, apakah Ibu ada mengalami hipertensi atau asma gitu, atau gangguan panjangan? Tidak ada penyakit-penyakit berbahaya Ibu? Kalau dari keluarga Ibu, apakah ada keluarga yang mengalami hipertensi, penyakit jantung, diabetes, asma yang lainnya? Tidak ada Bu? Riwayat operasi, apakah Ibu pernah operasi sebelumnya?
tidak pernah. Transfusi darah? Riwayat ginekologinya seperti salpingostomi tidak ada. Pengobatan infertilitas, kelainan kehamilan ektopik, operasi pada vagina, pelvis, dan uterus tidak ada. Riwayat menstruasinya ibu dari usia 13 tahun ya. Perkara siklus menstruasinya biasanya berapa hari bu? 30 sampai 2 hari. Lama menstruasinya berapa hari? 7 sampai 8 hari. Jumlah darahnya bu? 2 sampai 3 kali dan tipe Dismenoria ada atau tidak? Nyeri gitu, sakit saat menstruasi? Tidak ada. Riwayat kontrasepsi ibu, apakah sebelumnya pernah melakukan kontrasepsi? Berarti tidak pernah, Bumi tidak pernah memakai kontrasepsi. Lanjut ke riwayat kehamilannya Bumi. Ini hamil pertama ya? Hamil berapa itu pertama? HPHT-nya ibu atau hari pertama, hari terakhir? Umur kehamilan menurut ibu sekarang berapa? 9 bulan. Pergerakan fetus dirasakan pertama kali atau pergerakan janinnya itu? 2 tahun yang lalu. Pergerakan janin selama 24 jam terakhir berapa kali? Keluhan yang dirasakan selama hamil saat ini? sering banget. Kanda bahaya atau penyulit saat kehamilan ibu? Riwayat ANC-nya udah berapa kali ibu? 7 kali. Terus kekhawatiran khusus ibu? Tidak ada. Obat yang dikonsumsi atau termasuk jamu gitu tidak ada. Obat tambah darah ibu ya. Berarti ini kehamilan pertama bu ya. Selanjutnya riwayat diet atau gizi yang dikonsumsi ibu sehari-hari. Di sini seperti makan sebelum hamil, frekuensi makannya berapa kali? Selama hamil? 2 sampai 3 kali. Sebelum hamil porsi makannya berapa piring bu? 1 piring. Selama hamil? 1 sampai 1 piring. Jenis makanan yang ibu konsumsi sebelum hamil seperti apa? Nasi, sayur, daging, ikan. Iya, selama hamil sama? Sama. Ya, sama. Tidak ada masalah bu ya? Pada minuman ibu frekuensi minumnya berapa gelas dalam sehari? 5 sampai 16 hari. Itu sebelum hamil ya? Selama hamil? 6 sampai 18 hari. Jenis minuman yang diminum ibu sebelum hamil? Air putih, Dan teh dan teh kopi. juga. Selama hamil apa ibu? Air putih dan susu. Masalah dalam minum tidak ada bu ya? Pola eliminasi seperti BAB dan BAK-nya ibu. Frekuensi BAB-nya sebelum hamil berapa kali dalam sehari? 2 kali sehari. Selama hamil? 2 Sama. Konsistensinya ibu sebelum hamil pakai padat cair atau padat? Selama hamil? Sama juga. Tidak ada kesulitan bu ya? BAK-nya frekuensinya sebelum hamil berapa kali dalam sehari? 2 kali sehari. Selama hamil? 3 sampai 4 kali. Sebelum hamil warnanya seperti apa ibu? Kuning jernih. Ya, selama hamil Jernih. tidak ada kesulitan? Beban atau kerja aktivitas ibu sehari-hari? Mengurus Mengurus rumah tangga ibu. Pola istirahat atau tidurnya ibu di siang hari ibu tidur berapa 1 jam? sampai 2 jam. Malamnya berapa jam? 7 sampai 8 Personal hygiene ini bu seperti bersih-bersihnya ibu berapa kali mandi dalam sehari? 2 kali 2 kali sehari. Gosok gigi? sama. Sama. Ganti pakaiannya ibu? 1 sampai 2 kali sehari. Ganti celana dalamnya? 2 sampai 4 kali sehari. Sering lebih. Baik bu, saya periksa tanda-tanda vitalnya terlebih dahulu deh bu. Bu, ini dijepitkan dia di sebelah. Potensi dulu nih bu. Oke, Bu. Ada
keadilannya dulu. Sebelah kiri, tangannya yang kiri Bu, ditekuk. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Apakah ibu bersedia? Baiklah, yang pertama kita inspeksi bagian rambut. Apakah ada ronde, apakah rambutnya bersih, apakah ada trauma dan luka dan selanjutnya kita inspeksi bagian muka, apakah muka terlihat pucat, jadi muka tidak terlihat pucat, dan kita melakukan palpasi di bagian prodes apakah ada odem, frontalis, kuku maxikum, mandibula, dan maksila. Baiklah, selanjutnya di bagian mata kita melihat di bagian sklera dan konjungtiva. Skleranya berwarna putih dan konjungtivanya berwarna merah. Selanjutnya di bagian mulut, tadi di sini kita inspeksi bibirnya lembab dan tidak pucat-pucat, bisa dibuka mulutnya, tidak ada lesi dan tidak ada. Selanjutnya di bagian leher kita akan meriksa apakah ada pembesaran leher dan pembesaran pembuluh limfe dan peningkatan vena jugularis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas, bisa mengungkap ibu apakah terasa sakit ketika menendang. Kita memeriksa apakah ada odem. Tidak ada odem, tubuhnya tidak pucat. Biasanya mirip. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Permisi Ibu. Pertama kita menginspeksi payudaranya apakah dia simetris, apakah putingnya menonjol, warna areolanya. Dan selanjutnya kita mempalpasi atau mengecek apakah ada pengeluaran pada payudara. Tidak ada. Dan selanjutnya kita mengecek apakah ada benjolan pada payudara dengan cara mempalpasi. Infeksi. Tidak ada benjolan ibu pada payudaranya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Ini yang pertama, Leopold pertama untuk menentukan tinggi fundus uteri dan apa yang ada di Ibu, ini karena ibu kunjungan awal, boleh saya minta datanya terlebih dalam, termasuk riwayat penyakit ibu dan keluarga. Yang mana Ibu? Itu deh, Ada yang bisa-bisanya dan saya minta data Ibu lebih karena ini kunjungan yang pertama, jadi saya minta data Ibu lebih lengkap. Ayo. Selanjutnya Leopold 2 untuk menentukan bagian kiri dan kanan ibu dan menentukan bagian punggung janin untuk mendengarkan detak jantung ibu. Harus bilang lah sebelum melakukan pemeriksaan. Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah kepala sudah masuk dan apakah sudah masuk PA reading itu atas panggul atau yang belum. bertugas pada hari ini Bu, sebelum melakukan pemeriksaan Ibu, terlebih dahulu saya Karena bagian terendah janin yaitu kepala dan belum masuk PAP, jadi Leopold 4 tidak dilaksanakan. Mereka kita akan mendengarkan detak jantung janin. Ibu pertama periksa bilang. Oh iya, karena ini pertama kali Ibu periksa. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk vagina atau pemeriksaan pada vagina. Pertama kita menginspeksi dulu bagian vagina, apakah ada pengeluaran,
apakah ada infeksi atau tidak, apakah ada bekas jahitan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan berupa hygiene setelah mencuci tangan. Pertama kita menggunakan handphone. Baiklah, di sini kita ada phone. Kita dekatkan jempol. Kita menggunakan 5 ke atas. Setelah melakukan pemeriksaan, setelah itu kita membereskan pasien dan membereskan alat. Selanjutnya pada aktivitas bagian bawah. Permisi Bu, kita melakukan apakah ada odeng juga, apakah pucat, tidak pucat dan tidak ada odeng. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tubuh, bisa miring ke kiri. Baiklah, pada umumnya tidak terjadi lordosis, skoliosis dan kifosis. Baiklah, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan refleks patella. Bisa dulu Ibu, miring dulu. Lupa kemarin. Tangannya Siapa punya bolpen ini, Kimi? satunya di mesin. Baik Ibu, saya akan beritahu hasil pemeriksaannya Ibu. Di sini hasil pemeriksaannya rata-rata normal. Ini dari tanda-tanda pitanya tekanan darah Ibu 110/70, suhu tubuh Ibu 36,5 derajat, denyut nadinya juga 80 kali per menit, respirasi atau pernapasannya 20 kali per menit. Hasil Leopoldnya juga Ibu, di sini TFU-nya tinggi pundus uterinya sudah teraba 28, Ibu 28 cm ya, sudah teraba bokong. Dan bumbung berada di sebelah kiri bumbung sebelum janinnya dan belum masuk pintu atas panggul Bu. Dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya di sini HB-nya 10,9, terus diminum lagi ya tablet IP-nya Bu. Hasil HB salvi HIV protein sama protein urinnya, glukosa urinnya di sini negatif. Jadi di sini keluhan Ibu sering buang air kecil ya Bu ya. Di sini buang air kecil itu disebabkan oleh meningkatnya hormon HCG, yaitu hormon pada Ibu, hormon kehamilan yang dapat membuat produksi urin bertambah disertai pembesarnya ukuran rahim Bu. Cara mengatasi sering buang air kecil yaitu dengan cara mengurangi minum pada malam hari menjelang tidur Bu ya, agar tidak mengganggu kualitas tidur. Dan cepat merasa lelah Bu, itu biasa disebabkan oleh meningkatnya hormon progesteron dalam tubuh dan perubahan bentuk fisik yang memerlukan energi yang lebih. Cara mengatasinya atau menguranginya, Ibu bisa mengurangi aktivitas fisik sebelum hamil, mengonsumsi makanan sehat, mencukupi kebutuhan air putih, dan mengonsumsi suplemen atau vitamin sesuai rekomendasi dokter Bu. Ketika ada ketidaknyamanan tersebut normal atau umum terjadi pada ibu hamil di trimester 3 Bu. Dan di sini Ibu memerlukan beberapa kebutuhan nutrisi Ibu, seperti karbohidrat, asam folat, protein, kalsium, zat besi, vitamin A, C, dan D. Dan pola istirahatnya Ibu sudah lumayan teratur ya. Dari siang 1-2 jam, tidurnya malam 7 sampai, bisa juga Ibu sampai 7-9 jam ya. Dari kebersihan diri Ibu di sini dianjurkan untuk mandi 2 kali sehari, keramas 2-3 kali dalam seminggu Bu. Gosok gigi 2-3 kali sehari, mengganti pakaian 2 kali sehari, dan mengganti pakaian dalam 2-3 kali sehari atau saat terasa lembab.
Dan ibu juga harus memperhatikan kebutuhan gizi ibu ya, dengan makan makanan yang sehat, yang bergizi secara teratur seperti nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, serta minum air putih 8-9 gelas sehari. Bila perlu susu 1 gelas sehari Bu. Dan jangan lupa untuk diminum tablet tambah darahnya juga ibu. Dan pola istirahatnya juga dipertahankan Bu ya, harus tetap teratur. Dan di sini Ibu, di trimester 3 ini ada beberapa tanda bahaya yang perlu Ibu perhatikan, seperti pendarahan. Pendarahannya ini seperti berwarna merah segar ataupun berwarna hitam, ketuban pecah sebelum waktunya, yang tidak disertai dengan pembukaan, sakit kepala yang hebat, penglihatan kabur, bengkak pada wajah dan tangan, nyeri perut yang hebat, demam tinggi, dan gerakan janin berkurang atau tidak terasa, mungkin perlu diperhatikan. Dan ibu bisa melakukan kunjungan ulang lagi pada tanggal 3 Juni Bu. Jadi ibu bisa melakukan kunjungan ulang lagi pada tanggal 3 Juli ya Bu ya. Dan ketika ibu mengalami bahaya seperti yang saya sebutkan tadi, segera datang ke tempat ke puskesmas Bu, puskesmas terdekat atau menuju ke fasilitas kesehatan terdekat Bu. Jadi apakah ibu mengerti? Sebelumnya ada yang ibu ingin tanyakan? Baik ibu, terima kasih atas kunjungannya pada hari ini Bu. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan.